Pernah saya mendengar keluhan seorang gembala yang mengatakan begini, "Aduh Pak, saya ditempatkan di daerah yang kering." Tentu maksudnya adalah tempat di mana jemaatnya kecil dan ditaruh di tempat yang terpencil, yang diistilahkan tempat yang kering. Lalu dia melanjutkan, "Rasanya saya ini tidak disenangi oleh pimpinan daerah saya, sehingga saya ditempatkan di daerah yang kering, sedangkan orang yang dia senangi di tempat yang basah," merujuk kepada jemaat yang besar dan ada di perkotaan. Benarkah ada tempat kering dan tempat basah dalam pelayanan? Seharusnya kita tidak boleh punya pengertian konsep seperti itu. Karena ladang Tuhan, semuanya ladang yang Tuhan sendiri punya, dan kering dan basahnya sangat bergantung pada gembala itu sendiri. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi penempatan-penempatan yang diberikan kepada kita? Katakanlah, kemudian memang kita ditaruh di tempat yang dalam tanda petik kering. Artinya di tempat yang dalam tanda petik ya, kering itu artinya terpencil di daerah yang sedikit jemaatnya dan mungkin persembahannya sedikit. Dan saudara bingung menghadapi situasi seperti ini. Memang tidak sedikit ada gembala yang terluka, kemudian mengalami kepahitan, akhirnya tidak melayani secara efektif. Jemaat yang digembalakan pun akhirnya bingung melihat sikap dan kondisi daripada situasi gembala dan keluarganya. Akhirnya terjadi ketidaknyamanan, konflik, bahkan perselisihan yang menyebabkan akhirnya gereja tidak mengalami pertumbuhan. Bagaimana kita menyikapi situasi andai kata sebagai pemimpin saudara ditempatkan di tempat yang tanda petik disebut kering itu? Yang pertama, saudara, jangan pernah bermental pegawai, tapi milikilah mental petani. Timotius sendiri mengingatkan bahwa seorang hamba Tuhan itu bukan hanya seorang yang melayani bekerja di pelayanan, tetapi dia adalah seorang prajurit, tentara, olahragawan. Milikilah mental petani. Dalam arti apa? Kering dan basahnya sangat bergantung kepada komitmen kita untuk melakukan pelayanan. Jadi, tempat itu menjadi basah atau menjadi subur, menjadi sesuatu, dibutuhkan kerja keras kita. Bukan seperti seorang pegawai yang bekerja nanti tunggu hasilnya akhir bulan pasti mendapatkan sesuatu. Tapi seorang petani, dia tidak akan tahu apakah dia akan dapat atau tidak bulan depan atau 3 bulan depan. Tapi dia punya iman, kalau dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menikmati panen hasilnya. Jadi, daripada kita bekerja menunggu upah bulanan, mulai kita garap peluang-peluang yang ada dalam pelayanan. Mulai kita lihat apa yang bisa kita kerjakan. Mulai melakukan kreativitas. Semua inovasi-inovasi yang kita bisa kerjakan. Pelayanan holistik yang mungkin kita bisa bangun. Kemudian kita melihat peluang-peluang itu. Jangan bermental pegawai saja, tapi miliki sikap seorang petani. Yang kedua, hilangkan keinginan untuk menjadi kaya secara instan. Untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus sudah menyerahkan hidup kita untuk mengatakan berkat itu, kekayaan itu hanya murni berkat. Saya tidak pernah akan mengejarnya. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah bonus karena saya melayani, karena saya sudah mempersembahkan hidup saya untuk melayani. Jadi jangan pernah masuk ke pelayanan untuk ingin menjadi kaya, tetapi mempercukupkan diri. Ketika saudara masuk sebagai pemimpin muda, saudara harus ingat
untuk mendapatkan sesuatu, misalnya kecukupan, nanti ada tabungan, ada rumah, ada hal-hal pendidikan anak bisa kuliah sampai selesai. Semuanya harus dibangun lewat proses. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung jadi. Semuanya proses yang kita bentuk. Jadi, kita bisa membangun diri kita lewat meningkatkan keterampilan pelayanan, continuing education, melanjutkan pendidikan. Kemudian saudara bisa meningkatkan keterampilan saudara dalam pelayanan, baik pelayanan mimbar saudara, pelayanan rohani lainnya, maupun keterampilan lain yang saudara menjadi passion panggilan saudara. Ingat, jangan berpikir sesuatu itu langsung instan terjadi. Yang ketiga saudara, ketika saudara melihat misalnya di daerah itu, daerah yang benar-benar sedikit jemaatnya di daerah dan susah dikembangkan, ingat, kita boleh melakukan pendekatan secara holistik, misalnya berkebun, mengerjakan peternakan dan sebagainya. Tetapi ingat, prinsip yang ketiga, jangan bekerja sampingan itu untuk diri sendiri dan bukan untuk pelayanan. Seringkali kelemahannya adalah ketika gembala itu tahu jemaatnya sedikit dan tempat terpencil, kemudian dia rela bekerja di situ, tapi kemudian dia seringkali berburu, seringkali berkebun dan tidak mempedulikan jemaatnya. Ingat, Anda boleh melakukan itu, tetapi hasilnya, misalnya 10% saudara bawa kepada Tuhan, 20%-nya mungkin saudara bagi untuk orang-orang miskin di dalam gereja dan pelayanan. Sehingga saudara melakukannya itu yang disebut holistik. Pelayanan di mana menggunakan keterampilan saudara berkebun, keterampilan saudara berburu, yang saudara pakai untuk menjadi berkat bagi orang yang saudara layani. Jadi jangan sampai saudara berburu, tinggalkan pelayanan, ketika saudara balik, saudara jual dan tidak ada saudara jadikan alat berkat. Saya rindu saudara menjadikan itu alat berkat saudara. Misalnya hasil kebun, hasil ladang. Ayo, bawa itu kepada kakek, nenek, orang tua di kampung yang menderita, yang susah, yang miskin. Tolong mereka. Atau kumpulkan untuk mengadakan gerakan beasiswa dan seterusnya. Jadi pelayanan holistik, pelayanan di mana kita melakukan kerja-kerja lainnya di luar pelayanan rohani itu, boleh kita lakukan, tetapi semuanya untuk dipakai bagi pelayanan. Tentu ada bagian kita yang hasilnya kita, tetapi jangan saudara mengerjakannya untuk diri sendiri. Itulah yang akan menyebabkan friksi dalam gereja ketika saudara hanya berfokus pada diri saudara, tetapi tidak dipakai ke skill-skill yang saudara punya itu untuk kepentingan pelayanan dan pengembangan gereja. Jadi, apakah ada daerah kering dan daerah basah? Tidak ada. Di ladang Tuhan semuanya milik Tuhan. Kering dan basah Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin merasa ditempatkan di daerah yang terpencil, kering dan seterusnya, jadikanlah momen ini catatan emas dalam perjalanan saudara. Bahwa saudara pernah ada di suatu daerah yang terpencil, tapi daerah itu kemudian bertumbuh, berkembang menjadi suatu komunitas yang hebat karena kehadiran pelayanan saudara. Ingat, itu akan menjadi catatan emas yang tidak akan pernah dilupakan orang dan akan meningkatkan wibawa kualitas kepemimpinan saudara dalam proses perjalanannya. Jadi, kalau saya ditantang, kalau saya balik kepada cerita saya pada waktu saya tamat STT, sediakah ditaruh di tempat yang di desa terpencil? Saya katakan siap. Itulah yang saya lakukan. Dan hari ini, ketika gereja di Ubud itu jadi, saya selalu dikenang sebagai gembala pertama yang mulai membantu pelayanan itu, ikut dalam perintisan bersama seorang misionari, dan kemudian dikenal sebagai gembala pertama yang tak akan terlupakan. Itu catatan
yang kemudian menjadi sebuah CV yang indah di dalam perjalanan pelayanan saya. Kiranya itu juga menjadi kekuatan kita, motivasi kita untuk menyemangati kita bahwa ada masa di mana kita akan melayani, tetapi sikap yang benar perlu kita miliki dalam menghadapi situasi ini. Tuhan menolong kita.